5, 4, 3, 2, 1, close the door. Baik, assalamualaikum dan selamat datang kembali di pelajaran sejarah Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita di bab 2 mengenai sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet. Mari kita lihat langsung kepada kabinet pertama, yaitu yang pertama adalah Kabinet Natsir. Disandur dari Wikipedia, Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat atau yang kita kenal dengan RIS dan kembali menjadi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini bertugas sejak tanggal 6 September 1950 hingga 20 Maret 1951. Pada masa kabinet ini, terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia dan masalah keamanan di dalam negeri, seperti Gerakan DITII, Gerakan Andi Ajis, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS. Gerakan-gerakan tersebut sudah kita bahas di materi bab 1 kemarin. Struktur pemerintahan pada masa kabinet ini sebagai kepala negara adalah Soekarno dan ditemani wakilnya Bapak Muhammad Hatta. Kepala pemerintahan Muhammad Natsir, wakil kepala pemerintahan Hamengkubuwono, jumlah menteri ada 18. Yang menjadi anggota partai dalam kabinet ini adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau yang biasa dikenal dengan Masyumi, Persatuan Indonesia Raya, Faksi Demokratik, Partai Sosialis Indonesia, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, Partai Indonesia Raya, Partai Serikat Islam Indonesia, dan Independen. Berikut ini adalah susunan Kabinet Natsir. Adapun program dari Kabinet Natsir adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat. Berikutnya, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat berdasarkan pasal 146 di dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950. Berikutnya, mengaitkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman. Selanjutnya, mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan dalam hak antar buruh dan majikan. Keberhasilan yang dapat dicapai dalam kabinet ini adalah yang pertama di bidang ekonomi, ada Sumitra Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Namun, selain catatan-catatan keberhasilan, ada juga catatan kegagalan dalam kabinet ini. Yang pertama yaitu kegagalan kabinet dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Berikutnya, adanya mosi tidak percaya dari PNI tentang pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRD sementara. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga mandat kabinet harus dikembalikan kepada presiden. Jatuhnya Kabinet Natsir. Semasa Kabinet Natsir berlangsung, telah terjadi banyak pemberontakan di Indonesia, mulai dari DITII, Gerakan Andi Ajis, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS. Karena terjadi banyaknya pemberontakan, pada 22 Januari 1951, Parlemen Indonesia menyampaikan mosi tidak percaya. Peristiwa ini pun kemudian menjadi salah satu penyebab jatuhnya Kabinet Natsir. Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden yang menjadi tanda berakhirnya Kabinet Natsir. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.